Ya kalau kayak gini jadi bahan tertawaan gitu. Investor-investor kita di luar negeri, di dalam negeri jadi kayak ya pantes lah negara ini nggak maju-maju. Lah pemerintahnya kayak gini gitu, nggak mau tanggung jawab. Selamat malam semuanya. Drama Pagar Laut hari ini sudah mengarah ke sisi negatif. Sangat negatif sekali. Yang awalnya saya pikir ini lucu-lucuan aja karena terjadi pergantian rezim gitu ya. Yang saya pikir ini hanya perselisihan atau gontok-gontokan di kalangan elit gitu. Yang satu jalur D, yang satu jalur H. Makanya ada buzzer jalur D yang ngomel-ngomel, wah ini punya nelayan, jangan dibongkar gitu ya. Makanya yang jalur H ya agak senyap gitu kan. Yang saya pikir ini cuma untuk saling saling menunjukkan kekuatan, untuk unjuk kekuasaan gitu. Ini sekarang sudah mengarah ke sisi yang sangat-sangat negatif karena jadi nggak ada pihak yang mau bertanggung jawab. Semua sudah cuci tangan. Yang saya pikir ini cuma soal negosiasi lah gitu ya. Ini soal pergantian orang, ini cuma soal revisi atau penyesuaian dengan rezim yang baru gitu kan. Tapi sekarang sudah mengarah ke hal-hal yang sangat negatif, serius sekali sangat negatif. Ketika Nusron Wahid kemudian mengatakan bahwa HGB akan dibatalkan. Wah. Ini kayaknya Nusron ini offset nih. Kayaknya arahannya nggak begitu deh. Ya saya nggak tahu gitu ya apa yang terjadi di sana. Tapi ketika ada pernyataan bahwa HGB akan dibatalkan, SHM juga akan dibatalkan, sementara di sisi lain semua pihak cuci tangan gitu. Orang yang mengeluarkan atau penguasa ketika SHM atau HGB ini dikeluarkan semuanya bilang nggak tahu. Saya nggak ngerti, saya baru tahu ada di media. Ini menunjukkan bahwa pihak pengusaha atau orang yang selama ini membiayai pejabat-pejabat itu, membiayai semua pejabat-pejabat yang cuci tangan hari ini, yang hari ini bilang mereka nggak tahu sama sekali, yang selama ini mereka ini mendapatkan fee, bayaran dari pihak pengusaha atau orang yang memiliki pagar laut ini. Itu kan membuat situasinya jadi negatif gitu. Yang pengusahanya yang selama ini sudah ya habis-habisan, sudah melayani, memfasilitasi, kurang apa coba pejabat kita? Pengen mobil terbaru dibelikan gitu ya. Pengen apartemen lengkap sama penghuninya dikasih. Sekarang ketika ada kritikan dari masyarakat atau netizen atau nelayan, ini orang-orang yang selama ini sudah diberikan fasilitas atau diberikan pelayanan-pelayanan malah cuci tangan semua. Dan bilang, nggak tahu, itu bukan saya juga baru tahu. Ya memang sih, yang namanya HGB, SHM, itu bisa dibatalkan. Aturannya ada gitu, undang-undangnya ada, jalurnya bisa memang dibatalkan, tapi bukan itu masalahnya. Bukan soal bisa atau nggak bisanya. Tapi ketika HGB dan SHM ini kemudian dibatalkan sepihak, mendadak, begitu cepat sekali, ini kan membuat para pengusaha atau investor-investor di luar sana jadi semakin yakin bahwa mereka tidak akan berinvestasi di Indonesia. Karena tidak ada jaminan gitu. Bahkan ketika sudah punya HGB, SHM sekalipun bisa dibatalkan dalam hitungan hari. Dan orang-orang yang selama ini sudah keluar uang, sudah investasi, sudah melayani para pejabat-pejabat kita gitu ya. Yang tiba-tiba pejabat ini mendadak kaya, tiba-tiba gonta-ganti mobil, gonta-ganti selir gitu. Ini sekarang ketika ada masalah, pengusahanya kemudian dibiarkan. Jadi investor akan melihat ini semua gitu. Mereka akan meyakini bahwa tidak mungkin mereka bisa berinvestasi di Indonesia dengan tenang, dengan aman. Karena bahkan untuk SHM HGB yang legal dikeluarkan oleh pemerintah dan sah, resmi dikeluarkan, bukan abal-abal, itu kemudian di kemudian hari ketika rezim berganti atau pejabat berganti, itu juga kemudian bisa dibatalkan. Jadi ya jangan heran kalau para investor kita selama ini itu kayak ragu-ragu atau nggak mau masuk, ya karena memang terbukti seperti ini gitu. Ini hanya salah satu contohnya. Dan tidak ada kepastian dari pihak pemerintah untuk membela atau bertanggung jawab dengan apa yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Kan seharusnya kalau SHM, HGB ini dikeluarkan oleh pihak pemerintah, ya pemerintah tanggung jawab dong gitu. Gimana caranya untuk menyelesaikan atau mencari titik temu dari permasalahan ini?
Bukan malah seperti sekarang. Pihak pemerintahnya merasa nggak tahu, itu bukan saya yang mengeluarkan, saya juga baru tahu di media, saya mengikuti pembicaraannya di media. Itu kan membuat si pihak pengusaha atau orang yang sudah membayar mahal selama ini, itu merasa sendirian dan dikeroyok oleh semua pihak. Tidak ada yang mau bantu sama sekali. Jadi wajar kalau Apple, kemudian apalagi Tesla, Google, dan sebagainya, itu ragu-ragu untuk berinvestasi di Indonesia. Wajar kalau IKN kemudian sepi dan sekarang juga sudah banyak pohon-pohon semakin hijau gitu kan. Ya karena sekalipun ada undang-undangnya hari ini, sudah ada putusannya, sudah ada kebijakan dari pemerintah dan sebagainya, tapi di kemudian hari itu tidak ada kepastian. Karena ketika rezim berganti, pejabat berganti, bisa saja kemudian mereka menghajar orang-orang yang sebelumnya masuk di rezim sebelumnya. Menghajar pengusaha-pengusaha, investor yang masuk di pemerintahan sebelumnya. Sehingga ya kalau dengan situasi yang seperti ini, siapa yang mau investasi di kita? Pemerintah nggak mau jamin, nggak mau tanggung jawab gitu. Bahkan untuk menjelaskan pun nggak ada yang mau. Semua bilang nggak tahu, cuci tangan semua. Kenapa ya? Padahal kritik-kritik seperti ini tuh seharusnya ya dihadapi saja gitu. Dijelaskanlah masyarakat gitu. Kenapa kemudian terjadi HGB atau SHM di laut. Jelaskan saja gitu. Bukan kemudian sembunyi, pura-pura tidak tahu dan kayak nggak kenal sama sekali. Padahal orang yang sekarang sedang bermasalah atau pengusaha yang dianggap bersalah atau pengusaha yang memiliki pagar laut sepanjang 30 km itu adalah pengusaha yang selama ini melayani kalian semua pejabat-pejabat pengecut ini. Jadi jangan salahkan SDM kita deh. Pemerintah itu kan dikit-dikit nyalahkan SDM, ya, bikin program makan siang gratis untuk menaikkan SDM. Enggak. SDM kita baik-baik saja. SDM kita bagus. Banyak kok orang-orang Indonesia yang sukses di luar negeri, banyak sekali gitu. SDM kita itu tidak kekurangan kualitas-kualitas terbaik. Sangat-sangat bagus sekali. SDM kita siap untuk bersaing dengan pihak manapun, dengan negara manapun. Banyak anak-anak putra-putri Indonesia yang kemudian berkarir di jenjang internasional dan bisa berkarir atau punya posisi yang bagus. Banyak. Di Indonesia juga banyak kok. Kita nggak kekurangan orang profesional. Kita nggak kekurangan SDM yang baik. SDM kita tuh bagus-bagus. Yang salah itu pemerintah. Yang pengecut nggak mau tanggung jawab. Seperti sekarang ini gitu. Pengecut itu. Mereka sudah keluarkan SHM, HGB. Apa susahnya kemudian menjelaskan? Dan kemudian mengakui bahwa lahan-lahan ini memang dipersiapkan untuk reklamasi. Apa yang salah dengan itu? Kan reklamasi sudah dilakukan di mana-mana. Toh katanya ibu kota kita juga akan pindah ke Kalimantan. Kan nggak ada masalah kalau kemudian lahan di Jakarta direklamasi dan sebagainya. Bahwa ada masalah dengan nelayan kita jadi susah dan sebagainya. Iya, ya tinggal tinggal dikomunikasikan saja. Beri kompensasi, beri fasilitas, buat mereka nyaman untuk bisa lebih produktif dengan kecanggihan-kecanggihan teknologi yang terkini. Buat mereka jadi pengusaha besar, jadi nelayan yang begitu besar. Yang kalau mereka datang ke laut bisa menangkap, bisa mendapatkan ikan dan tangkapan yang sangat banyak, yang sangat berkualitas dan mahal. Bikinlah mereka seperti itu. Tapi sekarang itu kan nggak ada gitu. Mereka yang nggak mau tanggung jawab, nggak mau mengakui, dan nelayannya juga dibiarkan sendiri. Jadi ya sekali lagi, jangan salahkan SDM kita. SDM kita itu nggak salah. SDM kita itu nggak buruk kok. SDM kita itu bagus, banyak yang berprestasi, banyak yang berkualitas. Jadi hari ini daripada kemarin Nusron debat dengan kepala desa Kohot, kepala desa mana itu ya, yang kemudian berdebat bahwa ini dulunya lautan, ini daratan gitu ya. Ini dulunya daratan terus kemudian jadi lautan, abrasi dan sebagainya. Daripada berdebat perdebatan-perdebatan materi yang sangat tidak berguna seperti itu. Kenapa kemudian tidak fokus saja kepada fakta hari ini bahwa HGB dan SHM itu resmi. Ini HGB dan SHM itu bukan abal-abal, bukan kopian, bukan ilegal. Itu resmi, dikeluarkan sama pemerintah. Tanggung jawab lah gitu ya. Kalau memang ini dianggap sebuah kesalahan, ini salah yang mengeluarkan gitu ya. HGB dan SHM ini dianggap salah, maka yang mengeluarkan itulah yang kemudian diproses dan dipidana, dipenjara silahkan. Tapi produknya sendiri jangan kemudian dibatalkan seperti ini.
Ya sama lah seperti putusan MK gitu ya. Putusan MK itu kan memang cacat tuh, salah sama sekali. Tapi ketika aturannya kemudian dimanfaatkan, ya pihak yang dianggap bertanggung jawab untuk mengeluarkan atau mengubah undang-undang itulah yang diproses gitu. Mestinya HGB dan SHM itu ya diperlakukan seperti itu. Bukan kemudian HGB dan SHM-nya dibatalkan, aturannya dibatalkan, tapi pejabat-pejabatnya dilindungi dan tidak diapa-apain. Ini kan kebalik gitu. Ya yang rugi ya pengusahanya gitu. Udah keluar duit banyak, udah bikin HGB, SHM, ya bayar sana sini, fasilitasi, layani sana sini gitu kan. Loh, sekarang malah kemudian dibatalkan begitu saja dan pengusahanya jadi nggak dapat apa-apa. Ini kan aneh sekali. Ya minimal pemerintah itu bertanggung jawab lah gitu ya. Bahwa HGB SHM ini memang sudah terlanjur dikeluarkan dan lihat rentang waktunya sampai kapan. Kalau HGB itu setahu saya sampai 30 tahun. Ya dari dikeluarkan sampai 30 tahun ya itulah yang kemudian harus ditepati sama pemerintah. Karena sudah terlanjur dikeluarkan. Kalau NJOP-nya atau pajaknya kurang baik, kurang bagus ya direvisi. Jadi bukan seperti ini kemudian jadi nggak mau tanggung jawab dan mau dibatalin aja. Ya kalau kayak gini jadi bahan tertawaan gitu. Investor-investor kita di luar negeri, di dalam negeri jadi kayak ya pantas lah negara ini nggak maju-maju. Lama pemerintahnya kayak gini gitu. Nggak mau tanggung jawab. Kalau saya jadi dari sisi pemerintah akan tanggung jawab gitu. Bahwa ini ada HGB 30 tahun ya sudah itu yang akan dilanjutkan. Itu yang harus ditepati gitu. Bahwa ada proses yang salah pejabatnya yang kemudian diusut. Bukan kemudian membatalkan HGB-nya secara otomatis dan kemudian pejabat-pejabatnya jadi kayak cuci tangan semuanya. Nggak tahu itu bukan saya. Ya semoga negeri ini semakin sadar gitu ya. Saya semula melihat bahwa ini cuma lucu-lucuan saja. Perang narasi saja, main-main saja antara satu kubu dengan kubu yang lain, tapi belakangan nampaknya jadi semakin mengkhawatirkan karena solusinya jadi nggak ada sama sekali, malah kemudian membuat negara kita jadi bahan tertawaan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.